Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk hari ini kita akan membahas tentang ATP. Alur tujuan pembelajaran. Ya. Sudah muncul Bapak Ibu? Iya, udah. Ya, Bu, udah, Bu. Sudah, Bu. Ya, sekarang kita akan membahas tentang alur tujuan pembelajaran. Sebelumnya, kegiatan ini, diskusi ini tujuannya supaya peserta mampu menjelaskan yang pertama konsep alur tujuan pembelajaran, selanjutnya konsep tujuan pembelajaran, yang ketiga prinsip penyusunan alur tujuan pembelajaran, dan yang terakhir prosedur penyusunan alur tujuan pembelajaran. Yang pertama dulu, yang pertama adalah konsep alur tujuan pembelajaran. Untuk konsep alur tujuan pembelajaran ini, nah di sini ada dua komponen. Yang pertama adalah capaian pembelajaran. Tentunya sebelumnya kita sudah membahas tentang capaian pembelajaran ya Bapak Ibu ya. Di mana capaian pembelajaran itu adalah kompetensi yang diharapkan dapat dicapai oleh siswa di akhir fase. Nah, dengan capaian pembelajaran ini, maka muncullah alur pembelajaran atau AP. Alur itu adalah rangkaian tujuan pembelajaran yang tersusun secara sistematis dan logis sesuai dengan urutan pembelajaran sejak awal hingga akhir suatu fase. Nah, sekarang konsep alur tujuan pembelajaran itu yang pertama adalah alur ini disusun secara linier, sebagaimana urutan kegiatan pembelajaran yang dilakukan dari hari ke hari untuk mengukur capaian pembelajaran. Yang kedua, alur ini menjadi panduan guru dan siswa untuk mencapai capaian pembelajaran di akhir fase tersebut. Yang ketiga, tujuan pembelajaran disusun secara kronologis berdasarkan urutan pembelajaran dari waktu ke waktu. Nah, setelah saya menjelaskan tentang konsep alur tujuan pembelajaran, maka yang kedua adalah konsep tujuan pembelajaran. Konsep tujuan pembelajaran itu ada tiga. Ada kompetensi, ada konten, dan ada variasi. Misalnya nih, yang kompetensi dulu ya, saya jelaskan. Untuk kompetensi adalah kemampuan yang dapat didemonstrasikan oleh siswa. Konten adalah konsep yang perlu dipahami dari akhir satu unit pembelajaran. Dan variasi keterampilan berpikir yang perlu dikuasai siswa untuk dapat mencapai tujuan pembelajaran. Untuk aplikasi konsep tujuan pembelajaran ini, misalnya ini, ketika kita membuat tujuan pembelajaran, yang pertama kompetensi. Misalnya pada anak SD, yang pertama tujuan pembelajarannya mampu membaca cerita naratif, mampu membaca paragraf naratif misalnya. Maka di sini adalah kompetensinya. Selanjutnya yang kedua, kontennya. Siswa atau peserta didik mampu mendeskripsikan atau memahami paragraf naratif tersebut, misalnya. Selanjutnya variasi, keterampilan berpikirnya. Nah, dari apa yang sudah dipahami, jadi tujuan selanjutnya mereka mampu bertanya secara relevan mengenai bagaimana konsep cerita naratif tersebut. Selanjutnya, prinsip penyusunan tujuan pembelajaran. Untuk prinsip penyusunan tujuan pembelajaran itu ada 7. Ada 7 prinsip. Yang pertama, sederhana dan inovatif. Kedua, adaptif dan fleksibel. Yang ketiga, operasional dan aplikatif. Yang keempat, merdeka belajar. Ketiga, saya nggak jelas ini. Ini bisa dilihat Bapak Ibu? Ya, ada 7 prinsip ini dalam penyusunan alur tujuan pembelajaran.
Selanjutnya untuk prosedur penyusunan tujuan pembelajaran. Nah, prosedurnya yang pertama kita akan melakukan analisis capaian pembelajaran dulu. Jadi sebelumnya kita harus membuat capaian pembelajaran dulu kan. Selanjutnya kita analisis. Nah, dari analisis itu kita mengidentifikasi kompetensi-kompetensi apa yang kita inginkan sebelum dan sesudah akhir fase. Setelah mengidentifikasi, kita lakukan analisis setiap elemen atau sub-elemen profil pelajar Pancasila yang sesuai dengan mata pelajaran yang kita ampuh. Yang keempat, itu merumuskan tujuan. Nah, baru kita merumuskan tujuan dengan mempertimbangkan kompetensi, pemahaman siswa, dan keterampilan berpikir siswa. Setelah kita merumuskan, maka mulailah kita menyusun tujuan pembelajaran secara linier. Nah, selanjutnya setelah kita menyusun, kita tentukan ruang lingkupnya, materi dan materi utama setiap tujuan pembelajaran. Dari sini, terakhir, kita berdasarkan perumusan tujuan pembelajaran tersebut, kita akan menentukan jumlah jam pelajaran yang diperlukan, misalnya untuk kompetensinya berapa jam, untuk mengembangkan pemahaman bermaknanya berapa jam, dan yang terakhir misalnya keterampilannya berapa jam. Itu saja Bapak Ibu, terima kasih. Mungkin ada pertanyaan dari pemaparan tentang alur tujuan pembelajaran. Iya, Bu Eva, bagaimana? Alhamdulillah sudah sangat jelas Ibu untuk pemaparan terkait capaian pembelajarannya, dan kemarin juga Ibu sudah memberikan materi ya untuk kita baca-baca ya Bu. Jadi saya sempat membaca sedikit materi yang Ibu berikan kemarin, bahwa capaian pembelajaran itu betul nggak Bu kalau bentuknya itu seperti narasi saja. Jadi tidak perlu pakai tabel-tabel atau jadi hanya narasi aja gitu, kata-kata yang tersusun terangkai gitu dalam satu paragraf. Betul Ibu? Ya, ya betul sekali, karena capaian pembelajaran ini berisi tentang rasional materinya, terus yang kedua tujuan pembelajaran itu semuanya teknik penulisannya itu secara paragraf gitu ya, tidak menggunakan seperti yang dulu kita gunakan kan ada 1 titik sekian gitu. Iya, betul. Kalau ini susunan kalimat secara paragraf. Oke, baik. Ada lagi? Terima kasih Bu. Oh ya, kita cukupkan atau ada pertanyaan lagi? Untuk tugasnya silahkan membuat. Ada pertanyaan lagi? Atau kita cukupkan Pak Zainal Abidin ya? Ya, silakan Pak Zainal. Nah, tadi malam saya sudah membaca modul yang Ibu berikan. Tapi di modul itu tidak ada menyinggung tentang tingkatan kognitif dalam penyusunan atau operasional tujuan pembelajaran. Nah, yang ingin saya tanyakan, apakah ada batasan tahapan level kognitif dalam merumuskan tujuan pembelajaran? Itu saja Bu Nawali. Untuk batasannya di sini kan sebelumnya kita sudah belajar mengenai fase ya Bapak Ibu ya. Ada fase A, fase B, itu sampai 7 fase kan. Nah, di sana untuk fase A itu di ruang lingkupnya pada umur sekian sudah dibuatkan materinya seperti itu. Jadi bagaimana penyusunannya? Kita lihat dari kemampuan berpikir siswa. Misalnya ketika siswa kelas 1 SD, kita tidak mungkin memberikannya tujuan pembelajaran yang begitu sulit. Jadi sesuai dengan kemampuannya. Misalnya contohnya seperti tadi, mampu membaca narasi, mampu membaca cerita naratif misalnya. Tujuannya. Jadi kita tidak mungkin memberikannya langsung mampu menganalisis atau mengidentifikasi gitu. Sesuai dengan tahapan dari berpikirnya, sesuai dengan fase-fase yang sudah ditentukan. Seperti itu Pak Zainal, bagaimana? Ya Pak. Ya Bu. Sudah jelas? Jelas Bu, terima kasih. Ya, baik, terima kasih. Kalau sudah jelas kita. Ya, berarti itu kalau itu sejalan dengan Ki Hajar Dewantara ya Bu ya, yang teaching
teaching the right of level ya. Ya, sesuai dengan Sesuai tahapannya ya. seperti Oke. ya seperti Baik, itu. Ibu. Terima Ya, sudah kasih. sangat jelas, Bu. Iya. Ya, kalau sudah jelas kita cukupkan dan tugas selanjutnya nanti saya bagi kelompok menjadi 2. Ibu Eva dengan Bu Rosdiati, Pak Asep dengan Pak Zainal. Silahkan membuat satu tujuan pembelajaran sesuai dengan kelas yang diajarkan. Sudah kita cukupkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. wabarakatuh. Terima kasih, Ibu. Yes. Terima kasih, Bu.